Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di alam semesta ini, di semua tingkatan, di semua dimensi, di semua ruang dan waktu, selalu senantiasa diberikan kedamaian, kebahagiaan, sejahtera, dan sukacita. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian. Terima kasih atas kesediaan waktu, keluangan waktu untuk bersama-sama dengan kita untuk sama-sama belajar, menggali, dan juga nanti kemudian mungkin memahami seputar kecerdasan spiritual yang sebagaimana kita telah banyak tahu mengenai SQ ini di berbagai macam forum, workshop ataupun seminar. Nah, nanti malam ini kita akan menyimak dari narasumber utama kita, yaitu Bapak Budi Yuwono, apa sih SQ Power ini dan perbedaannya dengan istilah SQ yang selama ini kita pernah dengar, pernah kita tahu. Tapi sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Jiran Mujiran, saya dari Bandung. Malam ini saya diamanahi menjadi host di acara bedah buku SQ Power. Saya juga minta izin untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Tadi saya lihat ada Pak Imam dari Serpong, ada Pak Anto Kumkum dari Bandung, ada juga Ibu Lia, ada Pak Oki, ada Ibu Ani, ada Ibu Ajeng. Halo Bu Ajeng. Bu Ajeng dari Bekasi kalau nggak salah. Halo Pak Jiran, ya. Sehat-sehat Bu Ajeng. Alhamdulillah luar biasa. Dan juga ada teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan atau sebentar lagi akan login. Dari Pak, Dari Pak Imam, kita doakan Pak Darul saat ini kondisinya masih lemah katanya. Oke, ada rekan kita Pak Darul dari Malang. Saat ini sedang kesehatannya sedang mencoba untuk menjadi lebih pulih kembali. Kita sama-sama doakan. Dan juga pada teman-teman yang lain, saya berdoa semoga sahabat semua malam ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan berkah, keberkahan ilmu, dan juga kesejahteraan. Jadi sebelum acara ini saya mulai, saya mohon izin untuk memperkenalkan profil dari narasumber utama, yaitu Pak Budi Yuwono. Beliau. Oke. Bapak Budi Yuwono lahir di Tulungagung, Jawa Timur. Beliau memulai pendidikan eksaktanya lulus di ITB, Institut Teknologi Bandung, di teknik di jurusan elektroteknik, ya. Lalu kemudian Pak Budiono juga menyelesaikan pasca sarjananya MBA-nya di Filipina. Kalau tidak salah di manajemen bisnis. Lalu kemudian karirnya puncaknya pernah berada di top direksi di PT Tembaga Mulia Semanan Tbk, di mana perusahaan MA Indonesia Jepang. Dan belum lama ini beliau barusan pensiun dan kemudian mulai menulis buku kedua ini dari 2018, dan buku yang pertama yaitu SQ Reformation dimulai dari tahun 2008.
tahun 2000, maaf. Lalu kemudian Pak Budiono juga pernah belajar di sebuah institusi kecerdasan spiritual di Amerika Serikat sekitar tahun 2020 di bawah pendidikan dari Mr. Andrew Womack. Lalu kemudian terbitlah buku-buku kecerdasan spiritual yang isinya adalah berdasarkan pengalaman spiritual dari Bapak Budiono sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Budiono untuk langsung memberikan paparannya. Silahkan Pak Budi. Oke, baik, terima kasih Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semua terima kasih Bapak Ibu yang sudah on time datang. Ya, ada yang beberapa saya tidak kenal tadi. Ibu Ajeng ya dan Pak siapa tadi juga mungkin pertama kali ya, terima kasih. Sambil kita menanti teman-teman kita, mungkin hari Jumat sore suka macet, apalagi kalau masih tanggal muda biasanya macet. Baik ya, jadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Jiran tadi. Ya, ini kita bicara tentang SQ Power yang 2 minggu yang lalu sudah kita mulai untuk apa itu men-sharingkan, menjelaskan buku kedua yang sudah saya tulis ini, yaitu SQ Power ya. Dan dari salam Muslim kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sebenarnya kan artinya hanya keselamatan, rahmat dan berkah barokah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segalanya adalah tentang dari Allah kita. Itu sebetulnya inti daripada SQ Power ini ya. Baik, kita masih di bab 1 ya Pak ya. Jadi saya pakai PowerPoint ya Bapak Ibu semua supaya mengingatkan saja. Ini bukan pelajaran, bukan apa, tapi kita sharing pengalaman ya. Dan saya bukan pemuka agama, saya adalah praktisi kecerdasan spiritual ya. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya apa saja. Jadi kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum bisa jawab, itu masukan yang baik buat saya. Saya akan meditate, akan renungkan, dan saya akan meminta jawaban. Ya, saya balikan kepada Allah sendiri. Ya. Oke, ini kemarin yang sudah kita tayangkan yang kemarin ya Pak, Bapak Ibu semua. Jadi dulu ya. Oke, ini latar belakang sedikit saya singgung ya, bahwa saya menerbitkan buku SQ Reformation pada tahun 2008 ya, dan sekarang buku SQ Power tahun 2022 ya. Ini perbedaannya, buku SQ Reformation ini tentang karakter roh, karakter SQ, kalau buku SQ Power tentang kuasa pikiran SQ ya. Dari sini yang paling penting adalah memisahkan antara roh dan jiwa, yang ini kebanyakan kita semua tidak mengerti ya, dan saya baru 20 tahun itu bisa mengerti ya. Jadi kalau buku SQ Reformation ini tahu mengenai what and why-nya masalah, dan kita biasanya menganalisa ya, masalahnya apa ya, sebab masalahnya ya. Menganalisa itu ya sebetulnya hanya memecah masalah itu, tahu sebabnya. Nah, tapi kalau SQ Power ini kita tahu bagaimana how to mengatasinya, yaitu lawan daripada analisa yaitu sintesa.
yaitu solusi. Jadi membentuk satu solusi ini yang lebih penting di dalam SQ reformation, ya. Mengatasi masalah, ya. Dan kalau di dalam karakter SQ yang pertama ini adalah kinerja diri kita yang kita fokuskan, tapi kalau yang buku SQ Power ini adalah anugerah Allah. Jadi fokus kita apa yang bisa diberikan Allah kepada umatnya. Kalau yang di buku SQ Reformation apa yang bisa diberikan oleh kita sebagai manusia untuk memperkenan Allah. Dan itu dua cara pandang yang berbeda. Memang dua-duanya itu perlu buat kita semua. Nah, ini satu tabel ini penting saya ingatkan lagi, ya, bahwa ada 3 tingkat pikiran di dalam setiap diri manusia, ya. Jadi berawal dari kecerdasan anugerah Tuhan, yaitu ada kecerdasan tubuh, PQ, jiwa, IQ dan EQ, dan kecerdasan roh atau SQ. Nah, kecerdasan ini bentuknya adalah pikiran. Ya, jadi kita ada pikiran ilusi panca indera di dalam tubuh kita, dan pikiran jiwa di dalam jiwa kita, dan pikiran spiritual ya di dalam roh kita, ya. Nah, di dalam pengenalan akan Allah atau spiritualitas, ya, pikiran ini masing-masing punya kepercayaan tentang kebenaran, tentang teologi, ya, pandangannya terhadap Allah, dan tentang kuasa doanya itu seefektif apa di situ. Ya, dan ini berbeda, ya. Jadi kalau tubuh dengan pikiran ilusi panca indera ini kepercayaannya ada yang berdasarkan fisik dan jasmani, yaitu kebenaran duniawi, ya. Fisik ini yang tampilan tampilan harta benda, jasmani ini ya jasmania kita. Ya yang kita ya tampilan jasmani kita lah yang kita pentingkan. Nah, kalau pikiran jiwa ini yang bersifat kepercayaan natural dan jiwani, ya. Natural itu yang sesuai dengan hukum alam, ya. Jadi jiwani ini yang bisa disepakati oleh pikiran jiwa kita, yaitu apa? Itu akal, ya, IQ kita, perasaan kita, ya, dan juga kehendak kita. Dan kebenaran yang dipercayai adalah kebenaran manusiawi. Nah, roh kita itu berbeda, ya. Jadi kepercayaannya bersifat supranatural dan rohani, yaitu kebenaran ilahi, ya. Jadi kalau yang fisik ini bersumber kepada duniawi, ya, jadi manusia dan dunia ini isinya ini akan melahirkan ya ketidakpedean, ya, tidak pede karena berharap kepada manusia itu ujungnya kecewa, ya. Kalau jiwa kita yang berharap kepada diri sendiri itu menghasilkan percaya diri yang semu, karena pada dasarnya hati nurani kita itu ngerti bahwa diri kita ini tidak pernah sempurna. Nah, hanya yang berdasarkan kepercayaan dan kebenaran ilahi inilah membentuk kebenaran diri sejati kita, ya, percaya diri sejati. Inilah yang berbeda, ya. Dan spiritualitas atau teologi dari masing-masing ini juga berbeda, ya. Kalau tubuh atau panca indera kita itu teologinya ada tiada peran Tuhan. Memang dia percaya ada Tuhan, tapi tidak percaya bahwa peran Tuhan itu di dalam kehidupannya. Maka dia merespon dengan kinerja perbuatannya di situ. Jadi yang dipentingkan adalah kinerja perbuatan. Tapi kalau jiwa ini teologinya adalah penghakiman Tuhan, ya. Memang jiwa itu tidak bisa terhubung dengan roh, yang pada hakikatnya Tuhan itu adalah roh. Dan dia merespon itu dengan kinerja kesalehan dirinya. Ya, ini baik, ya. Kesalehan diri itu baik, ya, tapi dimensi jiwa kita itu tidak bisa terhubung dengan roh, yang di mana Tuhan itu hakikatnya adalah roh. Nah, kalau kecerdasan roh ini
Ini teologinya adalah anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada manusia tanpa syarat, dan ini diresponnya dengan kinerja iman. Dan kuasa doa daripada masing-masing ini, ya. Jadi kalau panca indera ini pemohon yang pasif, ya dia memohon juga, malah banyak pemohonannya karena kemauannya banyak, ya. Tapi ya dia pasif saja, dan dia tidak, sebetulnya dalam hati kecilnya tidak percaya bahwa Tuhan itu meresponnya, karena dia tidak percaya peran Tuhan di dalam kehidupannya. Jiwa ini juga berdoa, tapi pemohonnya ya lebih aktif, ya. Tetapi dia karena merespon dengan kinerja kesalehan yang sebetulnya dia tahu bahwa kesalehan setiap kita ini tidak pernah sempurna, ya. Jadi banyak doa yang tidak bisa terkabul. Dan yang ketiga adalah penerima yang proaktif. Inilah yang roh kita, yang itu satu pikiran dengan Allah, yang bisa menerimanya karena satu dimensi. Nah, ini masing-masing ini kita punya julukan, ya. Kalau kita mengandalkan ilusi panca indera dari tubuh kita, ini kita adalah orang yang disebut fasik duniawi. Kalau mengandalkan diri kita, itu disebut legalistik manusiawi. Kalau kita beragama, ya legalistik agamawi. Tapi kalau kita mendahulukan roh spiritualitas kita, itu adalah manusia yang beriman ilahi. Ini kira-kira 3 tingkat pikiran dan cara bagaimana mengenal Allah. Dan ini tiga-tiganya, ilusi panca indera, jiwa, dan spiritual ini ada di dalam tubuh kita. Nah, masalahnya sekarang di antara ini mana yang kita dahulukan. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam buku kita. Ini di buku saya pertama sebetulnya ini. Jadi ada Profesor Hawking itu selama 20 tahun itu mengecek energi otak daripada setiap manusia pada saat karakter dia itu muncul gitu, ya. Jadi karakter dia itu, karakter jiwa dia yaitu IQ itu gelombang beta yang 25 Hz itu, dan makin lamban gelombangnya ya sampai 0,1. Theta ini di gelombang perasaan kita yang lebih dalam. Nah, delta ini adalah gelombang daripada pikiran roh kita di situ 0,1. Jadi makin lambat gelombangnya, ini kuasanya, energinya luar biasa, dan ini bersifat asimptotis gitu. Jadi perpangkatan, ya. Jadi luar biasa bedanya gitu, dari 10 pangkat 150 sampai ini pangkat 250, ini pangkat 500. Jadi kalau pangkat 1 tuh 10 kali, kalau pangkat 2 tuh 100 kali. Jadi kita bisa bayangkan, ini begitu besarnya sih. Dan ini ada kuasa Tuhan tuh di sini energinya. Jadi asimptotis yang tidak pernah bisa didekatin. Ya, tapi ini dengan roh kita, gelombang kita bisa mendekati di situ. Ini tentang potensi profesi pikiran, ya. Kita sedikit banyak yang bertanya, ya begini, pikiran itu ada pikiran spiritual, ada pikiran jiwa, dan panca indera, dan ini profesinya, ya. Jadi profesi pemimpin atau ya dia punya profesi yang biasanya profesional di situ di dalam bidang apapun, ya, tidak harus yang pemimpin yang besar, ya. Di dalam sekecil apapun itu adalah profesi pemimpin, di mana kita bisa lihat yang mendominasi area ini adalah pikiran spiritual, yang kedua pikiran jiwa, yang ketiga adalah pikiran panca indera kita. Kalau kita didominasi oleh pikiran spiritual di bidang apapun pekerjaan kita akan menjadi profesional, karena di situ kita akan menjadi leader. Walaupun secara formal mungkin dia bukan leader, tapi di situ dia akan menjadi leader. Ya, makanya kalau disebut di situ adalah soko guru. Jadi dalam setiap bidang kita ada soko guru, ya, yaitu soko guru itu yang orang manusia yang mendahulukan pikiran spiritualnya. Nah, yang kedua ini adalah penata, ya, manajemen sebetulnya, ya. Dan ini biasanya di profesinya hanya kesenangan yang sekedar hobi. Nah, di sini diutamakan yang paling besar areanya adalah pikiran jiwa, ya.
Ya, jadi pikiran spiritual dan panca inderanya ini lebih kecil atau seimbang di sininya gitu. Nah, ini menata, memanage-nya baik, tapi bukan profesi pemimpin di situ. Nah, yang paling rendah ada pelaksana, biasanya ini amatir ya, amatiran di situ karena hanya mementingkan pikiran panca inderanya ya, jiwa dan pikiran spiritualnya itu di belakang di situ. Ya, inilah kira-kira profesi pikiran itu. Kalau kita menjadi profesional itu harusnya mendahulukan pikiran roh kita karena ini adalah imam atau leader di situ. Ya, kita bisa lihat ya, walaupun sepandai apapun kita memanajemen atau menata, kita tahu dulu kapal Titanic itu ya. Itu manajemennya luar biasa, jadi penataannya di dalam segala macam ya, servisnya. Tapi dia lupa yang nomor satu ini, ya, jadi kompasnya dan sebagainya. Nah, itulah manusia kira-kira kalau tidak mendahulukan pikiran spiritual. Ini spiritualitas saya ya, jadi pengalaman ya. Ini pengalaman besar sebetulnya, yang kecil-kecil saya tidak sebutkan ya, dan ini hasilnya saja ya. Jadi saya ceritakan singkat saja ya, karena tidak akan merubah dari Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan ya. Tapi yang penting nanti ada how to-nya ya. Kalau cuma tahu begini saja ya menjadi pengetahuan saja. Tapi how to-nya nanti kita akan bahas selanjutnya di dalam buku ini. Ya, saya pada tahun 2000 itu mulai roh saya itu lahir baru. Ya, jadi mulai sadar pikiran spiritual saya. Ya, di mana roh saya mulai terhubung dengan Allah. Ya, jadi nanti kita bicara lagi kenapa roh itu terhubung. Sebab pada saat Adam pertama dulu diciptakan, rohnya terhubung dengan Allah. Tapi begitu dia berdosa, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, langsung rohnya terputus. Ya, nah ini jadi kalau terputus akhirnya apa? Jadi Adam itu hanya menata Firdaus dulu dan anak turunnya dunia ini dengan kecerdasan jiwanya saja. Ya, jadi pimpinan bimbingan dari Allah itu terputus. Nah, saya tahun 2000 baru ngeh di situ ya. Jadi mulai roh itu terhubung dengan Allah. Dan selaras dengan kecerdasan roh saya yang bertumbuh ya, karakter yang bertumbuh, saya menerbitkan buku S2 Reformation tentang karakter roh ini tahun 2008 ya. Nah, ini sebenarnya 2008 ini saya harusnya sudah pensiun ya, tapi ternyata tidak ya. Makanya pada saat itu sebenarnya saya ingin ya menjalani profesi yang lain ya, sebagai semacam bukan motivator tapi mensyariatkan kebenaran spiritual, tapi karena profesi saya masih aktif waktu itu, jadi saya tunda ya. Dan mulailah saya pasti memikirkan pensiun kan. Jadi saya mulai menginvestasikan ya tabungan saya selama bekerja itu di bidang properti, ada beberapa properti itu. Ya, tapi karena tidak berpengalaman, ya akhirnya pada tertunda di situ. Nah, waktu itu karakter saya tuh sudah lahir, cuman saya waduh, kalau ini kenapa gagal? Apa Tuhan tidak berkenan? Ya, akhirnya ya dengan cara-cara religiositas saya menaikkan kinerja diri religiositas saya. Ya, saya sholat tahajud dan sebagainya. Ya, saya umroh lagi ke sana, baru saya sudah haji supaya bisa doa di Mekah di sana. Ya, 3 tahun saya sholat tahajud di situ. Ya, tapi masalahnya tidak selesai. Ya. Ini malah tambah besar di situ. Nah, akhirnya saya mendalami terus kitab suci ya, tahun 2016 bulan Mei pikiran spiritual saya lahir ya. Nah, ini sehingga
saya bisa terbebas dari berhala uang di situ. Yang biasanya mengikat saya di situ. Karena ketakutan tentang uang karena mau pensiun gitu. Nah, Mei, Juni, saya dituntun pikiran spiritual saya yang sudah lahir ini masuk pada visi OE. Ini saya singkat saja ya. Ini adalah satu institusi internasional ya, bukan di Indonesia sebetulnya ya, yang membebaskan kita sebenarnya dari sistem moneter dan uang fiat dunia ini ya. Jadi kita ini dibelenggu oleh sistem moneter dan uang fiat dunia. Ya nanti detailnya kita ya boleh kita bicarakan. Ini sebenarnya saya singgung di bab terakhir. Nah, Juli ya tahun itu juga saya menerima anugerah kebenaran diri spiritual yang terbebas dari dosa kodrat dan dosa kinerja. Nah, ini makanya ini yang membebaskan kita adalah anugerah, bukan kinerja kita dari Allah. Dan berupa kebenaran diri spiritual di sini, bukan kebenaran diri jiwani, ya, dan bukan kebenaran diri jasmani kita yang membebaskan dari dosa kodrat dan dosa kinerja. Jadi dosa itu ada dua, dosa kodrat dan dosa kinerja. Dosa kodrat itu sebenarnya dosa roh. Dosa kinerja ini adalah dosa jiwa dan tubuh kita di situ. Ya, Juni, Juli, September tahun itu juga saya menerima Roh Allah. Lah ini juga nanti menjadi pertanyaan Roh Allah itu apa? Ya sebenarnya Roh Allah ini Rohul Kudus. Ya nanti kita bicara bahwa Rohul Kudus ini salah satu yang mewahyukan ayat-ayat Quran kepada Nabi Muhammad. Selain Rohul Amin yaitu Malaikat Jibril. Ya, saya menerima tahun 2016. Nah, ini kuasanya luar biasa karena ini berasal dari Allah. Sehingga pada Agustus tahun 2017, yaitu 1 tahun setelah itu, saya menerima anugerah kesehatan tubuh KF. Ya. KF itu ketofastosis. Ya, ini juga minoritas ya. Jadi yang saya dapat ini seperti visi, ini bukan investasi, visi OE, ini juga nggak banyak yang ngerti. Nah, kesehatan tubuh KF ketofastosis ini juga ini nggak banyak yang ngerti karena ini berlawanan dengan ilmu kedokteran. Ini ada ilmu bagaimana sehat, tapi kedokteran modern itu yang mungkin lahir 250 tahun yang lalu, itu lahir karena adanya penyakit. Jadi sakit dulu baru diobati atau diamputasi. Nah, ketofastosis itu adalah keto itu keton, bahwa sekarang bensin saya atau energi saya sudah bukan glukosa lagi tapi keton. Ya ada dua sebetulnya energi dalam tubuh kita, yaitu keton atau glukosa yang bisa menyeberang ke otak kita. Nah, saya sekarang pakai keton, tidak pakai glukosa lagi. Nah, fastosis ini adalah puasa. Ya kalau kita mencermati ya pada Ramadan itu kita semua menjadi lebih sehat. Jadi puasa itu menyehatkan. Ya tapi tidak di follow up gitu. Jadi hanya Ramadan aja, setelah itu enggak puasa lagi ya. Nah, saya puasa setiap hari. Tapi tidak lapar. Nah, itu ya. Dan inilah yang memerdekakan tubuh saya ya dari komorbid. Dan ini ternyata saya dipersiapkan ya di usia saya yang sudah tidak muda lagi, adanya COVID. Ya, juga ini bisa menghambat penuaan dini. Ya. Jadi sejak tahun 2017 ini sampai dengan hari ini 2022 itu kira-kira 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah masuk angin lagi, flu lagi, nggak pernah. Padahal sebelumnya itu saya kalau flu itu ketularan itu batuk saya 3 bulan, 4 bulan itu baru sembuh. Begitu batuk sembuh, bulan berikutnya kena flu lagi, ketularan lagi. Nah itu terus menerus. Ya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini itu sudah 5 tahun saya tidak pernah flu. Dan alhamdulillah pada saat
apa namanya COVID ya, di perusahaan banyak yang kena dan sebagainya. Nah, saya tidak kena. Bisa terpapar ya, tapi ya karena daya tahan tubuh kita yang bagus ya, jadi kita tidak ada efeknya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya tahun 2018 saya mulai menuliskan buku SQ Power. Yang sebelumnya saya tidak mau menulis ya Bapak Ibu ya, karena SQ Power ini lagi-lagi tidak populer. Ya, kebenaran sejati itu di dunia ini tidak populer karena sulit dimengerti memang, dan saya juga maklum itu ya. Sejak tahun 2000 roh saya lahir baru ya. Nah, baru tahun 2018 ini saya menuliskan buku ya, karena amanah dari Tuhan kepada saya. Ya, dan baru terbit tahun 2022. Ya, ini kalau saya nggak pensiun mungkin nggak bisa terbit itu. Dari 2018 sampai 2022, jadi 4 tahun. Ya, jadi sebelum itu tahun 2019 Mei ya, saya menemukan bukti ilmiah yaitu genetika otak dan fisika kuantum. Jadi genetika otak ini membuktikan bahwa ya bukan otak yang melahirkan pikiran ya, tapi pikiran inilah ya stimulus yang bisa merubah DNA otak kita. Genetika otak kita ini luar biasa, dan ini dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Ya, nanti kita singgung di bab 2 ya nggak salah ya. Dan fisika kuantum, ya fisika kuantum ini dasarnya bahwa pada dasarnya roh itu adalah pikiran, selaras dengan kitab suci. Ya ini. Dan ini hanya tidak membuktikan ya sebetulnya, supaya menuntun kita, membantu otak, pikiran sadar kita, pikiran jiwa kita itu bisa mengerti hal-hal yang sifatnya spiritual atau ruh, menguatkan kita, sebetulnya itu saja ya. Karena penemu-penemu ini, genetika otak dan fisika kuantum sendiri tidak mengerti hubungannya dengan pikiran dan roh manusia. Ya. Nah, saya mengerti karena dituntun oleh ini roh Allah, Roh Kudus. Ya, ini yang kita semua nggak ngerti. Nanti kita singgung, mungkin di bab ini ya, Bapak Ibu. Nah, 2020 saya lulus CBC US ya. Ini institusi kecerdasan spiritual di Amerika ya, yang sangat luas pengajarannya berdasarkan kitab suci ya. Dan ini saya bisa terlepas dari berhala pikiran. Ini yang paling sulit. Kita biasanya didominasi oleh pikiran ya, jadi dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Nah, ini bagaimana kita bisa lepas dari berhala pikiran. Ini Bapak Ibu semua, jadi pengalaman spiritualitas saya dari tahun 2000 sampai dengan 2022 ya. Mulai roh saya terhubung dengan Allah, saya bisa lepas dari berhala uang ya, dan saya dituntun untuk masuk kepada visi di mana bisa terlepas dari sistem moneter dan uang fiat dunia. Uang fiat ini adalah uang kertas dunia. Ya, kalau kita tahu bahwa ini dikendalikan oleh US dollar, oleh the Fed di sana. Ya, pada tahun 1971 ya, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon itu mengingkari perjanjian Bretton Woods dengan sekutunya, yaitu dia mencetak uang sudah tidak berdasar emas lagi. Itu tahun 71. Jadi uang kertas dunia karena the Fed begitu, semua bank sentral di semua negara ikut-ikutan. Dicetak saja, dasarnya apa? Yaitu quantitative easing dan bailout. Itu adalah semacam PLBI. Ya, utang negara. Nanti itu dijual. Yang menang ya rakyatnya semua. Sebagai apa? Sebagai surat berharga. Padahal itu surat tidak berharga, uang kertas itu, tapi nilainya turun terus.
baik ya. Terlepas dari dosa kodrat dan dosa kinerja tahun 2016, terlepas dari komorbid COVID dan tua dini. Adam dulu tidak berdosa, kita akan kekal ya. Tapi sebelum meninggal kita tidak perlu pikun. Sebelum meninggal kita tidak perlu sakit kan gitu. Ya. Nanti kita hidup di dunia yang baru lagi. Nah, nanti kita cerita lagi. Dan terakhir yang paling penting, ini paling sulit itu 20 tahun saya bisa baru lepas dengan berhala pikiran saya. Ya, biasanya dikendalikan oleh pikiran. Dan ini kita semua mengalami. Ya. Jadi memikir apa? Jadi masalah datang kita pikirkan, bukan bagaimana berpikir yang benar. Kan enggak ada yang ngajari, nggak ada sekolahnya. Kalau kita bicara di tingkat spiritual, disitulah musuh kita yang tapi di dalam dimensi roh, yaitu iblis dan setan itu. Nah, itulah masuknya di situ tadi semua. Ini yang putih ini masuk di situ ya, untuk membina umat manusia di sini dan nanti di kekekalan nanti. Ini Bapak Ibu ya, kira-kira pengalaman spiritual saya ya, dan nanti kita akan belajar ya bagaimana hobinya. Itulah sebetulnya buku saya tulis.